Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asesmen Klinikal Psikologi yang beranggotakan Ifak Mentari dengan NIM 206-271 dan Rahmadani Hasibuan dengan NIM 206-260. Proses asesmen klinikal. Asesmen psikologis adalah proses mengumpulkan data, menginterpretasikan data-data psikologi bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Menurut Kendi, pada tahun 1982, asesmen klinis merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang. Meskipun tidak terlalu jelas, namun dengan sangat baik kendali mengemukakan asesmen sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Hal ini mengimplementasikan bahwa asesmen ini merupakan cara memperdalam pemahaman yang berbeda dan dilakukan melalui cara lain, antara lain pergaulan yang biasa dan intensif. Nah, untuk tujuan asesmen klinikal dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu diagnostik, deskripsi, dan prediksi. Pertama, klasifikasi diagnostik. Untuk menentukan jenis treatment yang tepat untuk keperluan penelitian dan memungkinkan klinis untuk mendiskusikan gangguan dengan proses lain. Kedua, deskripsi. Asesmen diharapkan dapat mendeskripsikan kepribadian seseorang secara lebih utuh dengan melihat pada personal and private interaction. Asesmen harus memuat motivasi klien, fungsi introspeksi, respon terhadap tes, pengalaman subjektif, pola interaksi, kebutuhan, dan perilaku. Kemudian, asesmen diharapkan bisa digunakan untuk mengukur perilaku pra dan pasca treatment. Dan terakhir, prediksi. Untuk memprediksi perilaku seseorang, prediksi klinis dapat dievaluasi dengan 4 kemungkinan jawaban, yaitu positif benar, negatif salah, dan positif salah. Dan untuk pengumpulan data asesmen klinikal sendiri ada 4 metode berikut. Pertama, wawancara. Wawancara untuk menjaga latar belakang masalah dan gangguan seseorang dinamakan wawancara klinis, yang kadang-kadang dianggap sama dengan wawancara mendalam. Wawancara klinis biasanya merupakan suatu bentuk cerita atau naratif yang diarahkan pada pengalaman klien. Dan kedua, observasi. Pengamatan atau observasi sering dibicarakan dengan wawancara, karena kegiatannya pun sering dilakukan bersama. Sambil mewawancarai seseorang, psikolog mengamati tingkah laku klien. Penilaian atas observasi ini adalah didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku yang dilakukan dengan ataupun tanpa intensionalitas mengartikan atau menjadi tanda dari suatu situasi kejiwaan. Jadi terdapat gejala yang ditampilkan dalam tingkah laku dalam pengertian yang luas. Ketiga, pemberian tes. Untuk pemeriksaan klinis, sebaiknya klien diberikan tes khusus sesuai dengan masalah klien. Tes ini digunakan sebagai alat bantu utama untuk dapat lebih mengerti keadaan klien di samping observasi dan wawancara. Yang keempat, live record assessment, yang dilakukan melalui data-data yang dimiliki seseorang, baik berupa ijazah sekolah, arsip pekerjaan, catatan media, buku harian, album foto, dan lain sebagainya. Adanya live record ini dapat menghindarkan klien dari distori memori. Selanjutnya ada mengkomunikasikan data asesmen klinikal. Yang pertama itu ada pemeriksa memberikan skor seluruh tes dan membuat daftar pertanyaan sesuai maksudnya. Dan yang kedua ada pemeriksa mengambil setiap alat asesmen dan membuat pernyataan singkat yang dimaksudkan sebagai jawaban setiap pertanyaan. Dan yang ketiga ada pemeriksa kembali pada pernyataan singkat dari setiap tes dan mulai mengintegrasikan bahan tersebut dihubungkan dengan rancangan laporan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Asesmen merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dari klien untuk mengetahui masalah klien
dan cara menyelesaikannya secara efektif. Ansemen adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan, dimulai dari perencana pengumpulan data, pengelola data, dan membentukkan hipotesis sampai menyampaikan laporan ansemen pada klien. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ansemen adalah wawancara, observasi, tes, dan masih banyak lainnya. Dalam menyampaikan laporan hasil ansemen, seorang penilai harus bisa memberikan pernyataan sesuai dengan siapa diri klien sebenarnya berdasarkan respon-respon yang diberikan klien atas suatu kejadian. Terima kasih.